Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fadilah Nunisi Zahra. Di video kali ini aku akan membahas seputar informasi nilai gizi pada label pangan, mulai dari definisinya sampai cara menghitungnya. Yuk langsung kita mulai aja. Berikut adalah topik pembahasan dari diskusi kita. Yang pertama adalah definisi dari informasi nilai gizi. Menurut PKB POM nomor 22 tahun 2019, Nutrition Facts atau informasi nilai gizi yang disingkat menjadi ING adalah daftar kandungan zat gizi dan non-gizi pangan olahan sebagaimana produk pangan olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan. Nah, barusan kita belajar tentang definisi dari ING. Sekarang kita cermati yuk ada aspek apa aja sih di dalam tabel informasi nilai gizi. Kalau misalnya kita lihat ke bagian paling atas, ada keterangan mengenai takaran saji dan jumlah sajian per kemasan. Artinya apa sih? Jadi, takaran saji adalah jumlah produk pangan yang wajar dikonsumsi dalam satu kali penyajian, sedangkan jumlah sajian per kemasan menunjukkan jumlah porsi yang dapat disajikan dari satu kemasan produk. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang perhitungan informasi nilai gizi. Produk pertama yang akan kita hitung ING-nya adalah unsalted butter. Supaya kita bisa hitung ING-nya, kita harus tahu dulu nih jumlah komponen gizi dari produk yang mau kita hitung tersebut. Nah, di sini aku menggunakan data dari USDA untuk komponen gizi pada unsalted butter per 100 gram takaran saji. Tapi pada kesempatan kali ini kita nggak akan menghitung ING per 100 gram takaran saji, melainkan kita akan berpaku pada aturan takaran saji yang ada di PKB POM nomor 2019. Bisa dilihat bahwa untuk produk mentega takaran sajinya adalah 5-20 gram. Nah, di sini aku akan pakai takaran saji sebesar 20 gram. Selanjutnya masuk ke inti perhitungannya. Yang pertama kita hitung adalah jumlah sajian per kemasan dengan rumus 100 gram dibagi takaran saji dalam satuan gram. Jadi 100 gram dibagi 20 gram. Maka jumlah sajian per kemasannya adalah 5. Selanjutnya adalah menghitung nilai zat gizi. Rumusnya adalah takaran saji produk pangan olahan dibagi 100 gram dikali nilai zat gizi per 100 gram. Di sini tertera satu contoh perhitungan untuk komponen zat gizi energi total. Nah, nilai zat gizi untuk unsalted butter per 100 gram tadi menurut USDA adalah 714 kg. Sehingga untuk menghitung energi total per 20 gramnya yaitu 20 gram dibagi 100 gram dikali 714 sehingga diperoleh 142,8 kilokalori. Nah, di sini perlu dilakukan pembulatan. Pembulatannya tidak boleh sembarangan ya karena sudah diatur pada PKB POM nomor 22 tahun 2019 dari 142,8 kilokalori energi total dibulatkan menjadi 140 kilokalori. Berikut adalah perhitungan yang sudah lengkap dari tiap-tiap komponen gizinya. Sekarang kita menghitung persentase AKG. Rumusnya adalah persen AKG sama dengan hasil perhitungan nilai gizi dibagi nilai ALG dikali 100%. Nilai ALG atau acuan label gizi untuk tiap komponen zat gizi dapat dilihat pada lampiran PKB POM nomor 9 tahun 2016. Di sini ada contoh perhitungan persentase AKG untuk lemak total. Jadi, nilai zat gizi per 25 gram hasil perhitungan ING tadi, yaitu 15,714 gram, dibagi dengan nilai ALG untuk lemak total, yaitu 67 gram, dan dikali dengan 100%, sehingga diperoleh hasil 23,45%. Kemudian perlu dilakukan pembulatan juga, dibulatkan menjadi 24%. Perlu diingat, untuk menghitung persentase AKG ini, nilai zat gizi yang dipakai harus yang berbentuk desimal, jadi tidak boleh memakai nilai zat gizi yang sudah dibulatkan tadi. Nah, berikut adalah perhitungan lengkap persentase AKG untuk tiap-tiap komponen zat gizi pada produk unsalted butter. Nah, setelah perhitungannya lengkap, sajikan dalam tabel informasi nilai gizi. Nah, sekarang kita menghitung salah satu produk UMKM, yaitu siomay ikan. Nah, untuk data kandungan zat gizi yang dibutuhkan untuk menghitung ING siomay ikan dapat kita lihat di PKB POM nomor 16 tahun 2020 di nomor 32. Kemudian untuk menentukan takaran sajinya dapat kita lihat acuannya di PKB POM yang sama, yaitu sekitar 50 gram sampai 70 gram. Nah, di sini aku akan pakai takaran saji 50 gram. Cara perhitungannya sama saja seperti produk unsalted butter yang tadi. Jadi pertama menghitung jumlah sajian per kemasan. Diperoleh hasil 2, yang artinya dalam satu kemasan produk ini dapat disajikan sebanyak 2 porsi konsumsi. Kemudian untuk nilai gizinya, di sini tertera salah satu contoh perhitungan komponen gizi untuk energi total. Jadi takaran saji yaitu 50 gram dibagi 100 gram dikali dengan nilai zat gizi per 100 gram yang ada pada PKB POM tadi yaitu 192. 50 gram dibagi 100 gram dikali 192 sama dengan 96 kilokalori yang dibulatkan menjadi 100 kilokalori. Berikut adalah perhitungan lengkap untuk tiap-tiap komponen zat gizi pada produk siomay ikan. Selanjutnya sama seperti sebelumnya kita menghitung persentase AKG. Di sini sebagai contoh tertera perhitungan persentase AKG untuk lemak total. Jadi nilai zat gizi per 25 gram, hasil perhitungan ING tadi yaitu 2,635 gram dibagi dengan nilai ALG lemak total yaitu 67 gram dikali 100% diperoleh hasil 3,93% yang dibulatkan menjadi 4%. Berikut adalah perhitungan lengkap persentase AKG untuk tiap-tiap komponen gizi pada produk siomay ikan. Setelah itu,
Jadi deh tabel informasi nilai gizi untuk produk siomay ikan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.